Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada saat ini, masih di rumah atau sedang dalam perjalanan ke kantor menuju tempat kerja. Mari beristirahat sejenak, kita beribadah. Marilah kita menyanyi buku ND HKBP nomor 758 ayat 3. Jauh bapandungan dina porseai ibana patudut nasi dalanani asa marolop-olop hodi ujung nae ibana dudungan nawang nasuguti. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 26 Mei 2020 dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 17 mengatakan, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari terakhir ini, nyata-nyata kejahatan itu merebak. Virus penyakit yang kita tidak tahu dari mana asal-muasalnya. Kemudian manusia yang sulit diatur. Sudah dibuat kebijakan untuk mencegah penebaran atau membatasi penebaran virus tersebut, tetapi manusia susah diatur, melakukan sendiri apa yang dia suka. Tampaknya suara kebenaran firman Tuhan semakin tidak digubris, karena manusia memilih sendiri baginya bagian mana firman Tuhan yang cocok untuk dia dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Tuhan selalu mencurahkan kebaikannya, pemeliharaannya, mencurahkan kasihnya. Seharusnya demikian jugalah kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Namun godaan terus menerpa manusia, tergiring mencintai, mengasihi diri sendiri semau gue. Sangat sulit bagi manusia itu untuk mengasihi sesama. Bagaimana mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Begitulah bangsa Israel dalam kitab Yesaya pasal 41, sehingga Yesaya menyebut bangsa tersebut cacing Yakub. Sulit memikirkan sebutan cacing Yakub ini ditujukan kepada bangsa Israel yang notabene adalah bangsa pilihan Allah, bangsa terberkati dan pemegang janji Allah. Namun kenyataannya, bangsa pilihan Allah tersebut
harus belajar mempercayai Tuhan dengan cara yang teramat sulit. Sebagaimana cacing tanah, dia hidup dari daun-daunan yang busuk atau dari pohon-pohonan yang busuk, dari sampah yang membusuk. Dia rentan dengan sinar panas, dia terancam dengan binatang pemangsanya, tikus, burung, elang, dan yang lain-lainnya. Cacing sangat rentan. Itulah sebutan Yesaya kepada bangsa Israel. Mereka sangat rentan dalam kehidupannya. Bangsa Israel bisa bertahan hanya karena pengasihan Tuhan. Tuhan yang mengasihi Israel berjanji untuk mengubah mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan menyediakan tanah Kanaan, tanah berlimpah susu dan madu bagi mereka. Saudara-saudara, tanah Kanaan adalah tanah gersang, kering, dan padang gurun, di mana air susah ditemukan. Tetapi Tuhan menyediakan tanah yang seperti itu kepada bangsa yang dipilihnya tersebut. Bahwa hanya Tuhan sajalah yang mampu mengubah kekeringan, kegersangan menjadi kegemburan, menjadi kesuburan. Tanah Kanaan tersebut oleh pengasihan Tuhan menjadi tanah yang berlimpah susu dan madu, di mana segala jenis tanaman akan tumbuh di sana dan menghasilkan buah untuk kehidupan semua orang. Saudara-saudara, gambaran cacing Yakub dan tanah yang kering adalah gambaran hati semua orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengubahnya menjadi lahan penginjilan yang subur. Israel, a young country, is today a global leader in advanced technologies and agro-solutions. Since its independence in 1948, the country has overcome obstacles like water scarcity and limited land through constant innovation and enhanced technology. An outstanding system of agricultural research and development has provided Israeli farmers with brilliant results. Semasa hidup Yesus, Yohanes Pembaptis mengakhiri nubuat ini. Yohanes Pembaptis seperti Elia mengatakan kepada pendengarnya, "Hei keturunan ular beludak." Yohanes sebagaimana Elia mengkhotbahkan supaya setiap orang pendengarnya kembali kepada Tuhan dan mengikuti firman Tuhan dalam kehidupannya. Air sering digunakan sebagai gambaran pengasihan Tuhan. Air juga sering digambarkan sebagai kekuatan ilahi yang menyegarkan, menyucikan. Sebagaimana pemazmur mengatakan, Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Daud mewakili semua bangsa Israel. Mereka menginginkan sungai yang berair, tetapi sulit untuk menemukannya. Tetapi Tuhan meyakinkan mereka. Tuhan mendengar keluhan mereka dan tidak akan membuat mereka kecewa. Tetapi bangsa tersebut
harus kembali kepada Tuhan. Tuhan menyediakan air di padang gurun kepada bangsa Israel, dan perempuan Samaria bertemu dengan air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri di sumur Yakub. Apakah Anda mengalami kehidupan yang kering dan haus? Mari datang kepada Yesus. Dia akan menghapuskan rasa haus dan dahaga kita. Dialah Tuhan kita. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus akan menjawab rasa haus dahaga kami, akan memperbaiki kemiskinan kami untuk menjadi kaya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Ya Tuhan, kami bermohon, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan ini. Tuhan yang peduli kepada orang yang haus dan lapar dan miskin. Kami miskin kesehatan. Kami miskin kebebasan untuk beraktivitas saat ini. Tolonglah kami. Sebagian dari teman kami menderita sakit, harus terbaring di tempat tidurnya. Berilah mereka kesembuhan. Bantulah pemerintah kami. Bantulah para pelayan gereja-Mu. Bantulah setiap orang yang kesulitan pangan, makanan. Bantulah setiap orang yang kesulitan bahan makanan. Bantulah kami. Tolonglah kami Tuhan. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 3. Tuhan perlindunganmu, hai orang beriman. Tuhan yang memimpinmu ke jalan yang benar, supaya kau bahagia di dalam hidupmu, sekarang dan selamanya. Yesus besertamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.